sahabat channel Harapan Baruku Transmigrasi UPT Saluande yang Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Di video kali ini aku ingin berbagi sedikit tips buat catran ketika memilih tujuan lokasi transmigrasi ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Jadi nggak mesti menjadi patokan lah ya. Ini hanya sekedar semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau ikut daftar transmigrasi. Tips yang pertama, menurut aku pilih lokasi transmigrasi yang komoditi utamanya itu sawit. Kenapa kok sawit ya? Karena kalau komoditi utamanya itu sawit ya, biasanya itu dekat dengan pabrik, dengan PT. Terus selain itu misal kalau jauh pun kayak yang di tempatku ini ya, di Saluandeyang ini tuh pekerjaan itu selalu ada terus gitu ya. Yang namanya kerja di sawit itu kan kayak nggak ada habisnya ya, mulai dari ngimas, nyemprot, terus juga panen sawit dan lain-lain lah ya. Pokoknya aku merasa cocok lah buat teman-teman kalau mau ikut transmigrasi, pilih tujuan, pilih yang komoditinya itu sawit ya, yang terutama sih sawit ya. Karena ya itu tadi, karena sambil kita menunggu hasil panen ya, hasil panen yang kita tanam itu kita bisa terus nyambung hidup ya kalau ada kerjaan gitu ya. Jadi kan kalau ada kerjaan itu kan ada ya buat nyambung hidup. Jadi kan betah juga merawat lahan usahanya, merawat pekarangannya gitu kan. Kalau nggak ada pekerjaan terus nunggu panen lama gitu ya, otomatis kan nggak fokus lagi ya, karena walaupun dapat jadub selama 1 tahun tapi kan tetap ya kita butuh biaya lain-lain ya, biaya perawatan tanaman, terus bumbu-bumbu dan lain-lain itu kan kita sendiri ya. Jadi ya itu tadi. Terus yang kedua ya, teman-teman bisa minta ke dinas transmigrasi dikirimkan lokasi transmigrasinya ya, tujuan transmigrasinya tuh minta tolong difotoin kayak ini ya. Misal pastikan depan rumah itu ada tiang listrik. Kenapa ya? Karena kan kita dapatnya itu solar panel. Kalau depan rumah itu sudah ada tiang listrik, misal suatu saat kita ada rezeki atau kita ingin pasang listrik sendiri, itu lebih mudah ya. Jadi otomatis kan tinggal bayar ke PLN, nanti kan diinstalasi ya, dipasang gitu ya. Tapi kalau depan rumah belum ada tiang listrik, pasti kan lama lagi ya listrik itu masuk ke kawasan transmigrasinya. Kalau sudah ada listrik ya, setidaknya kita udah pasang listrik gitu kan, jadi makin betah ya tinggal di lokasi transmigrasi. Nggak ngenes banget lah ya. Kalau aku pribadi ya, nggak yang lain lah. Aku pribadi dulu awal dateng itu ya masih solar panel ya, otomatis apalagi kalau cuaca mendung gitu ya, kalau lampu kita nyalakan, 2 lampu kita nyalakan, otomatis kalau mendung nggak full ya, itu biasanya tengah malam itu lampu itu udah mati. Nanti kalau panas banget baru bisa sampai jam 2 kayak gitu. Terus kalau kita nyalakan 1 di kamar baru nanti bisa sampai subuh ya. Tapi kita bener-bener hemat nih di maghrib itu gelap-gelapan dulu pakai senter gitu. Jadi mau aktivitas malam itu otomatis terhambat ya, karena kurangnya penerangan ini tadi. Jadi kalau tiang listrik udah di depan rumah itu ya, misal nanti dapat bantuan listrik ya alhamdulillah. Kalau enggak dapat bantuan listrik, kita bisa mudah pasang sendiri. Nah, tips yang ketiga yang perlu teman-teman pertimbangkan ketika ingin memilih tujuan transmigrasi adalah air ya. Pastikan sumber air itu ada ya, karena bagaimanapun air itu kan sumber kehidupan untuk kebutuhan sehari-hari,
untuk kita mau tanam itu kan butuh yang namanya air. Jadi teman-teman jangan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, sedikit bawel nggak apa-apa ya. Tanya ke petugas dinas transmigrasi kota teman-teman ya, tanyakan. Karena aku dulu itu seperti itu ya, mohon maaf ya Mas Rifki kalau dulu aku banyak nanya ya. Aku tanyakan mulai dari listriknya bagaimana, aku tanyakan mulai dari airnya seperti apa. Terus kata Mas Rifki ada sumber airnya, udah pipanisasi sampai masuk rumah, lega banget. Kalau ada air bersih otomatis sanitasi itu juga terjaga gitu loh. Kalau sanitasi kurang bagus kan otomatis juga mempengaruhi kesehatan juga ya. Terus yang ketiga, tanyakan juga nih lokasi sekolah, jarak sekolahnya berapa kilo kayak gitu. Terus kita bisa sounding nih ke anak kalau nanti di lokasi transmigrasi ke sekolah jalan kaki dulu, jalannya susah apa enggak, kita sounding dulu ya. Terus selain air, sekolah, teman-teman juga bisa tanyakan dulu nih fasilitas kesehatannya gimana ya. Itu sih menurut aku yang penting itu tadi ya. Sebelum teman-teman memilih lokasi tujuan transmigrasi, cari tahu dulu informasi sebanyak-banyaknya ya. Apalagi sekarang informasi itu dari sosial media itu kan banyak sekali ya, dari YouTube, dari Facebook atau yang lain-lain ya. Teman-teman bisa cari temen, misal teman-teman tujuannya di Kalimantan gitu, misal UPT mana, coba teman-teman ketik terus cari, terus tanyakan kondisi di sana seperti apa, jalannya kurangnya bagaimana gitu. Pokoknya gali informasi sebanyak-banyaknya biar teman-teman itu sebelum berangkat itu punya banyak persiapan ya. Karena aku pribadi dulu seperti itu, karena kebetulan kalau aku nggak bisa persiapan banyak karena ya memang mendadak juga ya. Jadi aku pas dikasih tahu kalau akan berangkat ke UPT Saluan Deyang itu aku langsung cek ya segala sosial media, aku tanya-tanya ya. Dan tapi kalau aku cari di YouTube itu dapat informasinya tuh UPT Saluan Deyang itu yang kurang bagus ya. Jadi aku sudah mempersiapkan diri, karena kalau infonya itu kan sengketa lahan dan lain-lain. Jadi aku sama-sama benar-benar mempersiapkan diri kemungkinan terburuk. Tapi alhamdulillahnya sampai sini nggak ada masalah dengan lahan ya. Jadi belum 6 bulan alhamdulillah lahan itu sudah dibagikan dan sudah kita buka juga ya. Jadi ya bersyukur sekali ini nggak ada masalah ya. Jadi aku tuh kurang informasi ya di UPT Saluan Deyang ini tuh minim sekali informasinya, terus nggak ada yang dikenal juga. Ini aku salut sama teman-teman yang sempat ini ya udah punya punya kenalan lah ya di sini. Jadi mereka sebelum datang itu sudah bisa kirim banyak barang ke sini, udah punya banyak persiapan untuk dikirim ke sini gitu ya. Itu luar biasa, itu bagiku itu bagus strategi juga. Mungkin teman-teman yang mau berangkat transmigrasi bisa mencontoh itu ya. Gali informasi sebanyak-banyaknya tentang lokasi tujuan transmigrasi teman-teman biar teman-teman makin betah ya. Terus cari kenalan, misal aku mau kirim sekian barang dulu lah untuk nanti persiapan di sana gitu ya. Tanyakan misal internet, iya tadi yang jadi satu lagi ya tipsnya tadi ya. Tanyakan juga nih di sana tuh internet seperti apa, udah ada BTS internet atau belum kayak gitu. Karena di sini jujur aja di UPT Saluan Deyang itu nggak ada ya. Jadi kalau internetan itu dulu awal-awal itu harus beli voucher dan itu boros sekali. Tapi alhamdulillah sekarang
kita sudah ikut di Starlink ya, ada teman yang bawa, jadi kita bayar bulanan itu sudah sangat meringankan sekali lah ya. Karena internet itu sekarang itu kan sangat penting ya, selain untuk berkomunikasi dengan keluarga yang di Jawa, tentunya bisa mendukung kegiatan belajar anak-anak. Selain itu ya, internet juga mempermudah nih, misal kita mau ada kegiatan jual beli hasil panen gitu, misal kita punya sayur atau cabai yang melimpah ya di lokasi transmigrasi, kita bisa bawa, kita bisa cari channel di kota, di pasar untuk bisa kita bawa ke sana. Dan ternyata kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini, sudah bantu like, komen, dan juga subscribe. Semoga sedikit tips ini bisa membantu teman-teman.